Loh, lah terus kalau misalnya Mbak Asti di sini, yang di sana tadi siapa? Perempuan tersebut tiba-tiba menghilang. Halo jamaah horor semuanya, selamat datang di Ruang Jamiah, sebuah ruang sejuta misteri. Jamaah horor semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Oke, semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Oke jamaah horor semuanya, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang telah dikirimkan oleh salah satu jamaah horor. Kita sebut aja namanya Asti. Asti ini mempunyai pengalaman horor yang menurut aku creepy banget. Gimana nih, kalian penasaran gak sama ceritanya? Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat jamaah horor semuanya yang kalian belum subscribe channel ini, boleh subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel aku. Langsung aja masuk ke ceritanya. Awal cerita, Asti ini besar di sebuah desa kecil di kota N. Asti tinggal di sana bersama dengan ibunya dan juga adiknya yang bernama Anjani. Masa kecil Asti hingga SMA ia habiskan di desa tersebut. Hingga akhirnya dia lulus SMA dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya Asti meminta izin kepada ibunya untuk melanjutkan kuliah di kota M. Lantas ibunya memberikan izin kepada Asti. Singkat cerita, setelah 4 tahun Asti menempuh pendidikan di salah satu kampus di kota M ini, akhirnya dia pun lulus. Dan Asti pun memutuskan untuk mengawali karirnya di kota M. Hingga akhirnya Asti ini mendapatkan karir yang dia idam-idamkan selama ini. Oke, singkat cerita nih, Asti ini merasa homesick ya, merasa kangen dengan kampung halamannya, terkhususkan dengan ibu dan adiknya Anjani tadi. Ini sudah tiba waktu liburan akhir tahun. Asti memiliki rencana untuk mudik ya, untuk pulang kampung untuk menemui keluarganya. Dan Asti ini berencana untuk mudik atau pulang kampung ini menggunakan bus. Oke, singkat cerita, setelah beberapa hari inilah tiba saatnya Asti untuk pulang ke kampung halaman. Di sepanjang perjalanan Asti banyak menghabiskan waktunya itu untuk tidur. Hingga beberapa jam kemudian tibalah Asti di desanya. Setelah turun dari bus ini, Asti tidaknya membutuhkan 10-15 menit dengan berjalan untuk sampai rumah. Sepanjang perjalanan ini, Asti sangat senang sekali karena ia bisa kembali lagi ke desanya. Oke, dan hingga akhirnya Asti melewati rumah Bu Ani dan Pak Abdul. Diingatan Asti, dulu rumah Bu Anik dan Pak Abdul ini adalah hanya sepetak saja seperti itu, dan sekarang mulai sudah dilebarkan dan menjadi lebih megah. Dan yang selalu Asti ingat adalah Bu Anik dan Pak Abdul ini merupakan sosok yang sangat baik sekali. Walaupun mereka hanya tinggal berdua, tapi mereka sangat harmonis. Jadi rumah Asti ini di tengah-tengah, diapit oleh rumah Bu Anik dan Pak Abdul tadi, dan di sampingnya ini adalah Mbah Nani. Dan akhirnya Asti sudah sampai di rumah, mengetuk pintu dan bilang, "Assalamualaikum Bu, Asti pulang." Akhirnya dibukakan pintu oleh Ibu Asti. Ibu Asti dan beserta adiknya Anjani tadi sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan Asti setelah sekian lama mereka tidak berjumpa. Oke, karena lelah pasca perjalanan, Asti pun memutuskan untuk ke kamarnya. Ia mencoba untuk beristirahat di sana. Dan Asti pun mencoba untuk membuka jendelanya, yang mana jendela itu adalah mengarah langsung ke rumah Bu Ani dan Pak Abdul. Jaraknya sekitar 1,5 meter lah antara rumah Asti dan rumah Bu Ani dan Pak Abdul tadi. Di situ di jendela Asti termenung. Saat itu yang ada di pikirannya adalah Bu Ani dan Pak Abdul ini merupakan sosok yang baik, selalu harmonis hingga saat ini. Di situ Asti sedang termenung, tiba-tiba ibu masuk ke dalam kamarnya. Kebetulan saat itu kamar itu tidak dikunci. Langsunglah masuk ibu dan melihat Asti yang sedang termenung. "Asti, kamu lagi ngapain? Kamu ngelamuin apa?" Asti menjawab, "Oh enggak Bu, aku hanya kepikiran Bu Ani dan Pak Abdul ini mereka sosok yang sangat baik gitu dan selalu harmonis walaupun mereka hanya tinggal berdua."
Akhirnya dijawablah oleh Ibu Asti tadi. Oh iya, mereka emang sangat baik sekali dari dulu dan juga harmonis, nggak pernah yang namanya adanya cekcok-cekcok. Lalu di tengah-tengah perbincangan tiba-tiba ibu mengatakan, mungkin kalau misalnya dia masih hidup, sekarang dia seumuran kamu. Lalu di situ langsung Asti terkejut. Maksudnya ibu, dia siapa bu? Dan di tengah perbincangan tiba-tiba ibu berkata, Asti, jadi dulu Bu Ani dan Pak Abdul ini sempat mengikuti program kehamilan. Mereka telah mencoba beberapa kali tapi sebelumnya belum berhasil. Hingga akhirnya di tahun kelima mereka berhasil. Bu Ani mengandung saat itu. Dan kebetulan ibu juga sedang mengandung kamu saat itu. Bedanya kita cuma beberapa minggu saja. Namun di bulan kedua sayangnya Bu Ani mengalami keguguran saat itu. Itu merupakan momen yang sangat menyedihkan dan membuat Bu Ani dan Pak Abdul terpukul saat itu. Begitu juga ibu saat itu. Karena rasa sayang mereka terhadap anak mereka dan juga mereka merasa kehilangan, maka Bu Ani dan Pak Abdul saat itu memutuskan untuk memakamkan jenazah calon bayinya tadi di belakang rumah mereka. Walaupun bayi mereka sudah tidak ada, tapi mereka sangat menyayangi bayi tersebut. Jadi di tanggal di mana mereka kehilangan bayi tersebut selalu diperingati oleh Bu Ani dan Pak Abdul. Mendengar cerita itu membuat Asti sangat sedih sekali. Melihat Bu Ani dan Pak Abdul ini merupakan sosok yang sangat baik kepada siapapun. Oke jamaah horor semuanya, jadi beberapa tahun yang lalu Bu Ani dan Pak Abdul ini memutuskan untuk merenovasi rumahnya gitu agar lebih lebaran lagi gitu, agar lebih megah, jadi bisa leluasa. Nah kalian masih ingat makam yang ada di belakang tadi, makam bayi dari Bu Ani dan Pak Abdul? Oke, karena pelebaran rumah ini akan memakan tempat, maka Bu Ani dan Pak Abdul memutuskan untuk memindahkan makam bayi mereka tadi ke tempat lain. Bu Ani dan Pak Abdul ini meminta bantuan tetua dari desa mereka yang juga dikenal sebagai orang pintar di sana untuk membantu memindahkan bayi mereka. Lalu lanjut di situ ibu mengatakan, tapi Asti, ini menurut beberapa warga. Jadi sempat beberapa warga yang melewati rumah Bu Ani dan Pak Abdul ini sempat dulu waktu kamu masih kecil itu melihat ada sosok anak kecil yang mana itu perawakannya seperti kamu. Saat itu warga tersebut mengira mungkin kalau misalnya anak tersebut adalah saudara dari Bu Ani dan Pak Abdul. Gak hanya warga di situ saja, tapi ada warga yang lainnya juga yang sempat melihat anak kecil tuh sering sekali main di belakang rumah Pak Abdul dan Bu Ani. Hingga beberapa tahun yang lalu ketika kamu sudah lulus SMA dan kamu memutuskan untuk kuliah di Kota M, Mbah Nani ketika malam-malam hendak mengambil air di sumur belakang rumah Bu Ani dan Pak Abdul mengalami kejadian itu sendiri. Jadi ketika Mbah Nani sedang menimba air, tiba-tiba Mbah Nani melihat sesosok perempuan berambut panjang, badannya tinggi semampai, dan Mbah Nani bilang perawakannya seperti kamu. Maka disitulah disapa oleh Mbah Nani, Mbak, sinten je? Ketika disapa Mbah Nani, perempuan tersebut tiba-tiba menghilang. Sontak itu membuat Mbah Nani kaget dan langsung lari terbirit-birit saat itu. Ember air yang harusnya dibawa oleh Mbak Nani ditinggal di situ seketika. Mendengar cerita ibu saat itu, Asti terkejut dan juga ngeri dengan kejadian-kejadian yang diceritakan oleh ibu tadi yang dialami oleh warga. Oke, dan di situ ibu tidak melanjutkan ceritanya lagi karena melihat Asti yang ketakutan saat itu. Oke jamaah horor semuanya, jadi selama Asti ada di rumah ini, dia banyak menghabiskan waktunya itu ya di rumah gitu dan di sekitar-sekitar desa dia aja gitu. Dia mengunjungi beberapa tempat yang sering dia kunjungi ketika masih kecil, jadi sekalian bernostalgia lah seperti itu. Nah jamaah horor sekalian, hingga di suatu malam ketika Asti ibunya dan Anjani adiknya Asti tadi sedang menghabiskan waktu bersama dengan menonton TV di ruang depan, kejadian aneh terjadi. Penasaran seperti apa? Masuk.
Nah, jamaah horor semuanya. Jadi ketika Asti, ibunya, dan Anjani sedang menghabiskan waktu dengan menonton TV bersama dan bercengkrama, adanya Asti, Anjani, merasa kehausan saat itu. Jadi ia memutuskan untuk pergi ke dapur untuk mengambil air di kulkas. Lalulah di situ Anjani berjalan menuju dapur. Dan jamaah horor semuanya, jadi ruang depan itu ada di sebelah sini, agak ada lorong sedikit masuk ke dapur. Sampingnya dapur ini langsung ada kamar mandi di situ. Oke, jadi ini Anjani berjalan nih menuju dapur ingin mengambil minuman di kulkas. Sudah buka, akhirnya ditutuplah itu kulkasnya. Dan tiba-tiba pandangannya tertuju ke kamar mandi. Apa yang Anjani lihat saat itu? Ia melihat Asti hendak masuk ke kamar mandi. Saat itu yang ada di pikiran Anjani adalah, oh oke, Mbak Asti mau ke kamar mandi, ya udahlah aku ke depan aja. Lalu dia berjalan menuju ke ruang depan. Nah, ketika ia sampai di ruang depan, betapa terkejutnya Anjani ketika ia melihat Mbak Asti duduk di kursi depan TV. Dan seketika Anjani pun bingung. Loh, perasaan Mbak Asti baru aja ke kamar mandi. Loh kok ini udah ada di sini? Akhirnya ditanyalah Asti ini. Mbak Asti, perasaan Mbak Asti baru aja ke kamar mandi, kok cepet banget udah sampai sini? Dan di situ pun Asti beserta ibu bingung melihat ke Anjani. Dek, dari tadi itu Mbak sama ibu itu di sini loh, nggak kemana-mana. Loh, Mbak, aku tadi lihat Mbak Asti itu masuk ke kamar mandi. Loh, Mbak dari tadi di sini nggak kemana-mana? Tanya sama ibu. Dari tadi di sini. Ibu pun berkata, iya Mbak Asti itu dari tadi di sini. Langsunglah pernyataan dari Mbak Asti dan ibu itu membuat Anjani terkejut. Loh, lah terus kalau misalnya Mbak Asti di sini, yang di sana tadi siapa? Karena merasa penasaran, akhirnya Anjani, Asti, dan ibu memutuskan untuk bersama mengecek ke dapur. Dan betapa terkejutnya setelah mereka sampai di dapur, mereka melihat sosok perempuan berperawakan seperti Asti berambut panjang sedang ada di pintu kamar mandi. Dan beberapa detik kemudian sosok itu menghilang. Sontak kejadian itu membuat mereka sangat ketakutan dan mereka pun berlari keluar rumah. Jamaah horor semuanya, dan dari kejadian-kejadian tadi itu semakin memperkuat bahwa mungkin arwah dari bayi Bu Ani dan Pak Abdul ini masih tertinggal di sana. Oke jamaah horor semuanya, dan di sini Asti baru tahu sebuah fakta. Ia baru tahu bahwa bekas makam dari bayi Bu Ani dan Pak Abdul tadi adalah tepat berada di samping kamar Asti. Wow, gak kebayang ya. Aduh serem banget. Oke jamaah horor semuanya, itu tadi cerita dari Asti. Gimana menurut kalian? Serem gak? Kalau menurut aku serem sih. Coba deh kalian bayangin tiba-tiba ada sosok yang menyerupai kalian. Enggak mau. Oke, dan mari bersama kita doakan untuk bayi Bu Ani dan Pak Abdul ini semoga tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke jemaah horor semuanya, dari cerita Asti tadi kita bisa belajar bahwa hidup itu pasti ada cobaannya. Salah satunya adalah kehilangan. Kehilangan bisa jadi sesuatu yang sangat berat sama kita, tapi bukan berarti kita harus berlarut-larut dalam kesedihan tersebut gitu. Dan mengikhlaskan adalah sesuatu hal yang bijaksana yang bisa kita lakukan. Mengikhlaskan bukan berarti melupakan. Terima kasih untuk Asti yang telah membagikan ceritanya kepada kita jamaah horor semuanya di sini. Buat kalian jamaah horor yang punya pengalaman horor, bisa di-share di ruang jemaah. Siapa tahu di kesempatan berikutnya aku bisa bawakan cerita dari kalian. Thank you buat kalian yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Bye.